Perkenalkan, nama saya Iwayan Gede Durmandita. Saya dari kelas PAH B2 Denpasar dengan NIM 19110111127. Di sini saya semester 3 Fakultas Dharma Acarya dan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sukribo. Di sini saya menjalankan tugas dari mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengempu tiada lain adalah Ida Ayuadik Armini SAG MAG. Baik, di sini Ibu Ayuadik memberikan 4 tema yang dapat dipilih oleh mahasiswanya. Di antaranya, yang pertama, konsep psikologi agama dan perkembangannya di Hindu. Yang kedua, teori-teori psikologi agama dan perkembangannya di Hindu. Yang ketiga, permasalahan psikologi agama dalam kehidupan umat Hindu. Dan yang terakhir, keempat, bimbingan psikologi agama dalam kehidupan umat Hindu. Baik. Di sini saya memilih tema yang keempat, yaitu bimbingan psikologi agama dalam kehidupan umat Hindu. Dan saya mengangkat judul peran psikologi agama sebagai sarana mengatasi frustasi dan depresi. Baik, sebelum saya masuk ke materi, mari kita bahas dulu tentang pengertian dari psikologi agama tersebut. Psikologi agama merupakan ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya. Agama bagi sebagian besar orang menjadi kebutuhan yang paling esensial, di antaranya kebutuhan lainnya. Karena agama adalah kebutuhan yang mendasar dari manusia yang menginginkan kedamaian dan kebahagiaan. Seperti dalam ajaran Pancasrada, dari bagian yang kelima, yaitu moksa. Moksa adalah kebahagiaan yang abadi. Dalam setiap orang yang sudah mencapai moksa disebut dengan kalimat yaitu moksartem jagat dite ye jaidika. Nah, itulah tujuan dari kita atau terutama umat Hindu pasti mencapai kebahagiaan yang abadi di dunia ini, menjalankan suatu ajaran agama untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Baik, sekian dulu pemaparan dari saya. Mari kita untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke materi. Materi yang akan saya jelaskan terkait tadi, psikologi agama sebagai sarana mengatasi frustasi dan depresi. Baik, setiap orang dalam kehidupan pasti pernah mengalami problem. Dan problem yang dialami oleh setiap orang amat bervariasi dan berjenis, dan biasanya tidak bisa terlepas dari pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani dari kehidupannya masing-masing. Setiap orang memiliki keinginan untuk dapat mencukupi kebutuhan jasmani secara mudah. Berbagai jalan dan usaha dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Dan tidak jarang juga, walaupun sudah dengan berbagai upaya, berbagai cara, tetapi usaha tersebut belum mewujudkan apa yang diinginkannya. Kelelahan atau kekesalan, kejenuhan, rasa putus asa, semua pasti bercampur menjadi satu. Semuanya terasa sulit. Terlebih-lebih dibarengi dengan problem lain seperti anak nakal, tidak mudah diatur, senantiasa bikin ulah di sekolah, dan sementara sang istri menuntut semacam kebutuhan keluarga, rumah tangga, tentang beras sudah habislah, minyak sudah habis, dan lain sebagainya. Semuanya sangat mendukung orang yang mengalami stres, frustasi, bahkan dapat mengakibatkan depresi dan gangguan jiwa. Dari kesibukan masing-masing pribadi anggota keluarga
menjadikan kehidupan dalam keluarga kehilangan roh dan hampa, rasa hampa di dalam keluarga karena kurangnya perhatian dari orang tua atau anggota keluarga. Contohnya, orang kepada anak merupakan embrio. Ada perilaku menyimpang yang dilakukan anak, dan ini tidak jarang menjadi pemicu konflik keluarga sesama suami dan istri. Saling menyalahkan itu akan menjadi pasrah atau parah, manakala ditambah dengan adanya problem pekerjaan, menambah ruyah, keguncangan jiwa, dan lain sebagainya. Dengan landasan agama, terlihat agama mampu meredamkan kejenglok atau problem kejiwaan yang berperan sebagai sarana mengatasi frustasi ini yang dialami seseorang. Agama juga berfungsi untuk memelihara integritas dari seseorang kelompok agar hubungannya menjadi harmonis antara sesama, Tuhan, alam sekitar. Ini terkait ajaran ini juga terkait dengan ajaran Trihitakarana, yaitu Tri artinya 3 dan Hita artinya kebahagiaan, Karana artinya penyebab. Jadi artinya Trihitakarana adalah 3 penyebab kebahagiaan yang ada di muka bumi ini, yaitu bagian-bagiannya tiada lain adalah Priangan, Pawongan, dan Palemahan. Priangan adalah hubungan manusia dengan ide Sang Hyang Widi atau Sang Maha Pencipta. Pawongan, hubungan manusia dengan manusia antara sesama. Dan yang ketiga, Palemahan, hubungan manusia dengan alam sekitar. Oleh sebab itulah kita sebagai umat Hindu harus menjalankan ketiga kerangka atau ajaran Trihitakarana tersebut supaya mencapai kehidupan yang harmonis antara pencipta, sesama manusia, dan lingkungan sekitar kita. Baik, dari sekian materi yang saya paparkan, saya menjelaskan sedikit tentang problem dari apa yang kita alami. Di setiap manusia pasti pernah mengalami, seperti yang saya katakan tadi, pernah mengalami kesulitan di dalam kehidupan sehari-hari, pasti ada kesulitan. Dan kita harus enjoy menghadapinya, supaya di dalam kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Terus di dalam ajaran agama Hindu ini ada tertera ajaran Sadripu. Sad artinya 6, Ripu artinya musuh yang ada di dalam diri kita. Jadi kita harus bisa mengalahkan musuh itu. Musuh itu tidak lain adalah Krodo, Matsarya, dan lain sebagainya. Itu masih banyak, marah, dengki, dan lain sebagainya. Hawa nafsu itu harus bisa kita kendalikan. Seperti contohnya, kita menghadapi suatu masalah. Saya andaikan dengan suatu peperangan itu saya andaikan masalah itu saya andaikan dengan peperangan. Kalau kita berperang, kita harus mengalahkan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa mengalahkan musuh atau mengendalikannya dalam diri kita pasti dengan gampangnya mengalahkan musuh yang ada di luar diri kita sendiri. Jadi intinya kita harus bisa mengatur diri dan mengolah masalah kita. Pertama, berbanyaklah mempelajari tentang ajaran agama. Baik, sekian dari pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata pengucapan atau salah penyampaian materi dari saya mohon maaf atas kesalahan itu. Baik, sebelum saya tutup presentasi saya ini, ingat like, comment, and subscribe channel ini. Baik, sekian dari pemaparan materi saya.
Saya duduk dengan Paramo Sandi. Om Sandi Sandi Sandi.